Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Ketika itu, saat di hutan di pagi hari, ada dua remaja sedang berburu dengan senapan. Mereka menemukan kelinci di depannya. Salah satu dari remaja lalu menembak kelinci itu, tapi malah mengenai tiang di samping kelinci. Setelah melihat tiang itu, si adik menyimpulkan tiang itu sebenarnya terbuat dari batu, atau sesuatu seperti pipa pembuangan atau cerobong asap. Sangat aneh. Si kakak pada saat itu juga menemukan papan kayu di tanah. Jadi, adik yang penasaran lalu mengeluarkan pisau dan membuka papan itu. Keduanya lalu memutuskan untuk pergi dan mencari tahu. Gua itu penuh dengan peralatan militer tua. Pada saat itu, ada sebuah hantu melintas. Si adik lalu diseret oleh hantu itu. Si kakak yang ketakutan, segera berlari keluar dengan cepat. Ia lari ke jalan raya. Namun sebuah mobil yang sedang melaju kencang menabraknya dengan keras. Setelah itu, polisi wanita datang untuk menyelidiki kejadiannya, kata dokter. Si kakak terus memanggil nama adiknya selama koma. Tanpa khawatir, dua polisi itu lalu datang ke tempat kejadian. Tanpa disadari, salah satu polisi dicekik dengan kawat baja dari belakang. Dan mayatnya ditemukan keesokan harinya. Saat itu, satu regu polisi tiba di tempat kejadian untuk menyelidiki. Saat itu, ada dokter forensik wanita yang sedang mengambil foto untuk bukti. Pada saat itu, iblis mengerikan tiba-tiba muncul. Dengan berteriak, dokter forensik wanita itu tewas di tempat dengan pisau tajam menusuk jantungnya. Lalu diseret seperti hewan. Kejadian itu membuat kepala polisi gelisah. Karena tekanan dari luar, mereka dipaksa untuk menyelesaikan kasus ini sesegera mungkin. Pada saat itu, ada pesan masuk dari telepon. Tim pencari saat itu menemukan mayat seorang dokter forensik wanita yang tewas. Sekejap, berita menyebar luas. Saat itu, Davies, seorang lelaki tua di panti jompo, mendengar lokasi pembunuhan itu. Seketika wajahnya berubah. Dia terlihat ketakutan. Saat itu, di pagi yang cerah, sebuah keluarga sedang menikmati piknik di hutan. Dan ketiga anak laki-lakinya, secara tidak sengaja menendang bola ke semak di sebelahnya. Ketika mereka hendak meminta bantuan kepada ayah mereka, bolanya tiba-tiba dilempar keluar dari dalam hutan. Tepat ketika mereka memberitahu ayahnya, dua petugas polisi yang berpatroli ketika itu datang. Memberitahu mereka bahwa ada bahaya di sini dan menyuruh mereka segera pergi. Salah satu anak laki-laki kemudian memberitahu polisi kalau mereka melihat orang aneh di hutan. Pada saat itu, sepertinya ada sesuatu yang mengawasi mereka. Setelah keluarga itu pergi, polisi yang merasa curiga pergi ke hutan untuk memeriksa. Tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Namun ketika hendak berbalik dan siap untuk pergi, salah satu dari polisi itu dipenggal. Polisi satunya hendak melarikan diri dengan ketakutan. Namun akhirnya gagal kabur. Si iblis selalu membedah perut polisi itu dan mengeluarkan ususnya. Setelah kejadian itu, polisi mengerahkan satu tim untuk menyelidiki di malam harinya. Mereka mulai mencari di hutan, bahkan menggunakan helikopter dengan alat pendeteksi panas. Tapi tidak ada yang ditemukan kecuali beberapa hewan. Pemberitaan mengenai 4 petugas polisi yang tewas menyebabkan kepanikan di masyarakat. Saat itu Davies yang melihat TV masih menonton dengan ekspresi ketakutan. Menanggapi insiden itu, kepala polisi mengadakan rapat untuk membahasnya dan memutuskan untuk menutup jalan di dekat hutan itu dan akan menyelidiki penduduk di sekitar hutan. Saat polisi datang ke petani itu mengatakan sesuatu yang mencurigakan. Saat itu, satu barel bensin yang mereka sembunyikan dicuri. Ketuan tim investigasi yang kurang puas dengan bukti yang sedikit, jadi dia memberikan kartu nama lalu pergi. Setelah itu, polisi juga memeriksa setiap mobil yang lewat di jalan. Ketika itu, iblis muncul lagi. Iblis itu menyalakan sumbu, dan tiba-tiba terjadi ledakan di sana. Tidak ada korban jiwa. Davies yang menonton TV dengan keras berteriak bahwa dia sudah kembali. Dia kembali, dan mengatakan, itu semua salahku. Jelas dia tahu penyebab dari kejadian itu. Saat kepala polisi datang ke tempat kejadian, para ahli peledak memberitahu mereka, ini adalah bahan peledak sederhana yang terbuat dari kaleng bensin. Itu adalah cara yang dipakai selama Perang Dunia II. Metodenya juga sederhana. Jadi kepala polisi datang ke rumah petani itu lagi. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari dalam rumah. Di sana, wanita petani sedang memegang senapan dan menembaki seperti orang gila. Dia terlihat ketakutan. Polisi itu lalu masuk dan mencari si petani dengan hati-hati. Saat itu, si petani sudah terkapar mati di lantai. Si polisi menemukan bahwa setengah dari wajah petani itu telah digigit. Setelah mereka berdiskusi, mereka memutuskan untuk mengerahkan pasukan polisi di dekat rumah petani itu. Pada malam hari, anjing polisi melihat sesuatu. Anjing itu segera pergi mengejarnya. Kepala polisi bergegas ke tempat kejadian. Saat itu dia mengambil serpihan kain di tanah dan menemukan itu adalah seragam militer tua. Pada saat itu, ada kabar dari rumah sakit bahwa anak itu bangun. Dokter memberitahu, ada ruang bawah tanah di hutan itu. Di sana juga ada peralatan militer. Selain itu, di sana juga ada monster yang mengerikan.
Pada saat itu, sepasang kekasih yang sedang bercumbu di hutan itu, tiba-tiba dari belakang, iblis itu datang. Setelah itu kepolisian menerima telepon dari Davies. Orang tua itu menceritakan sebuah kisah kepada polisi. Untuk melawan Nazi selama Perang Dunia II, pasukan Inggris dan relawan sipil membentuk pasukan bela diri bernama Ox. Mereka membangun pangkalan di bawah tanah untuk persembunyian dan membangun organisasi rahasia. Namun karena terjadi sebuah insiden, Davies mengatakan, kalau mereka ditembaki, ketua pasukan Ox itu bersumpah bahkan jika terbunuh, dia akan berubah menjadi hantu dan kembali untuk membunuh Nazi. Akhirnya Davies memberitahu kepala polisi. Davies akan mengantar mereka ke ruang bawah tanah rahasia Ox. Kepala polisi dan anak buahnya ragu. Saat akan pergi, mereka mendapat informasi. Pembunuhan lain terjadi. Saat datang ke tempat kejadian, mereka menemukan ternyata itu adalah mobil Mercedes-Benz buatan Jerman. Mereka saling memandang. Sepertinya mereka menyadari sesuatu. Komandan tentara memberitahu kepala polisi bahwa besok tentara akan datang untuk membantu pencarian. Beberapa petugas militer datang dan mengejek para polisi. Mengapa harus melibatkan tentara? Nada dan ekspresi tentara itu penuh dengan penghinaan. Karena harus mengerahkan tentara karena kasus kecil seperti itu. Tentara merasa kesal. Pada saat itu, seorang prajurit wanita pergi ke hutan untuk buang air kecil. Tiba-tiba iblis muncul tepat di depan si wanita. Iblis lalu mencekiknya. Ketika iblis sedang mencekiknya dengan keras, iblis lalu melemparkan wanita itu. Setelah itu, kepala polisi tiba bersama dengan Davies. Davies lalu bertanya kepada tentara wanita yang ditikam tadi. Ada indikasi bahwa pelakunya adalah ketua pasukan Ox yang dulu dibunuh. Alasan mengapa prajurit wanita itu tidak dibunuhnya adalah karena dia berkulit hitam. Dan itu tidak bisa digolongkan menjadi pasukan Nazi. Polisi dan tentara mulai mencari di hutan. Mereka menemukan wanita yang dibunuh di mobil Mercedes-Benz, tergantung dengan tanda bahwa Ox kembali. Dapat dilihat seberapa dalam kebencian Ox terhadap Nazi. Ketika itu, polisi yang lengah akan segera mati, terluka parah. Akhirnya Davies sampai di pintu masuk bunker bawah tanah itu. Davies lalu berteriak ke dalam bunker. Nazi telah dikalahkan. Sekarang semuanya dikuasai Inggris. Dan saat itu si iblis juga terbunuh karena kecelakaan. Dan dengan tulus Davies meminta maaf kepadanya. Si iblis perlahan berjalan keluar dari bunker. Davies lalu menangis dan berdoa untuk pengampunannya. Keduanya lalu saling berpelukan. Kemudian si iblis menghilang begitu saja. Davies lalu jatuh ke tanah dan ketika itu juga meninggal. Akhirnya mereka menemukan si anak laki-laki pemburu yang sudah mati di dalam bunker. Cerita berakhir di sini. Oke, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa like, komen, dan follow ya. Sampai jumpa di lain waktu.